pada Pak Bibit itu akhirnya jadi sertifikatnya. Tidak 300 meter seperti yang dikatakan Mbah Tupon, tapi 292 meter. Itu Pak Bibit juga nggak ada masalah. Sertifikat diantar sendiri oleh Mbah Tupon kepada Pak Bibit, niki Pak Bibit, sertifikat lemai kagungan jenengan. Clear ya? Itu. Sertifikat dipegang oleh Pak Bibit. Sadar dirinya sudah menjual tanah ini kepada Pak Wardi, dia minta tolonglah kepada namanya Triono, untuk mencarikan notaris PPAT supaya melakukan balik nama dari Mbah Tupon yang atas nama sertifikat ini kepada Pak Wardi. Itu sertifikat kemudian diserahkan pada Triono. Itu 2023. Oke? Kira-kira seminggu setelah menerima dari Mbah Tupon. Dalam pikirannya Pak Bibit, bahwa Triono amanah bagaimana memproses balik nama itu melalui PPAT yang dicarikan dari Mbah Tupon kepada Pak Wardi. Itu pikirannya. Ya kan? Tiba-tiba tahun 2004 dikabari sama adiknya Pak Bibit, Mas, iki ono wong ngabari saya katanya sertifikat jenengan digadekke. Di tempatnya Pak Murtejo kalau nggak salah sorry dikoreksi nanti kalau salah Nah, disitulah baru berarti belum jadi nih di balik nama ini. Nah, ketika muncul kesadaran itu, Pak Wardi juga sadar kok jadi malah digadekke, ya kan? Akhirnya antara Pak Bibit dengan Pak Wardi ada kesepakatan, ya wes lah. Karena ini nggak bisa dibalik nama, karena sertifikat digadekan sudah dibatalin aja lah jual beli antara Pak Bibit dengan Pak Suwardi. Dibatalkan, uangnya Pak Wardi dikembalikan lebih sesuai dengan mengikuti harga kan, kepada Pak Wardi. Clear sudah, clear sudah, nggak ada masalah, bahwa kemudian ini misalnya, sekalipun misalnya tanah itu yang gadekan Pak Bibit pun itu kan hanya Pak Bibit. Secara material tanah itu sudah hanya Pak Bibit. Jangan melihat aspek formalnya, gitu loh. Paham nggak prinsip-prinsip dalam jual beli itu? Ada pembayaran, ada penyerahan dan segala macam itu. Secara formal memang masih atas nama Mbah Tupon, tapi itu tidak mengurangi kepemilikannya si Pak Bibit. Coba Anda bayangkan, Mas Argo, Mbah Tupon yang sudah terima uang ratusan juta, udah dibangunkan rumah untuk anaknya oleh Pak Bibit, justru sekarang merasa menjadi korbannya Pak Bibit. Lah, Pak Bibit keluar uang, gimana jadi korban? Kenapa jadi pelaku? Kan jadi korban seharusnya. Ngerti nggak? Ya kan, korbannya Pak Bibit seharusnya itu. Malah dibalik itu. Malah dibalik. Makanya saya berencana kalau begini caranya saya laporkan Mbah Tupon 378 kalau caranya begitu. Nah ini hal-hal semacam ini yang mestinya harus dipahami. Ingat ini perkara pidana. Mestinya fakta material, kebenaran material yang harus digali, bukan terjebak pada aspek formil. Apa coba yang salah? Seandainya ini kaitannya adalah tanah 292 meter, kalau seandainya ada yang merasa dirugikan, seharusnya yang merasa dirugikan adalah Pak Wardi, kan? Pak Wardi juga nggak ada masalah, akhirnya sudah dibatalkan juga, no problem. Mbah Tupon ruginya apa aja Pak? Mbah Tupon terima uang dari Pak Bibit. Bahkan Mas, ketika perkara ini jeblok, ketika keluarganya Mbah Tupon sadar tanahnya mau dilelang oleh bank, tanggal 13 April, anaknya Mbah Tupon, Heri Setiawan, yang pelapor dalam perkara itu juga masih datang ke Pak Bibit minta uang Mas. Dikasih 10 juta juga. Karena apa? Masih ada sisa uang di tangan Pak Bibit 25 juta. Makanya ditanya, "Loh Mas, kok ora diambil kabeh?" "Mboten Pak Bibit, kula butuh 10 juta mawon kanggo ngurus niki, ngurus perkara niki." Coba. Bukankah sikapnya Heri Setiawan ngambil uang 10 juta sebagai pembenaran, justifikasi bahwa memang sudah ada kesepakatan antara bapaknya yaitu Mbah Tupon dengan Pak Bibit. Apa problem hukumnya coba? Dalam persoalan tanah ini, kalau seandainya penetapan tersangka Pak Bibit adalah kaitannya dengan tanah 292 yang dijual oleh Mbah Tupon kepada Pak Bibit. Apa problem hukumnya coba? Tunjukkan kepada saya. Jadi maksud saya,
Kalau memang di sini tuh ada apa yang diduga mafia tanah, ayo saya dukung, ayo kita bongkar. Tapi dengan cara yang proporsional. Ya, jangan gebyah-uyah, sesuai dengan faktanya. Ya, tidak semua orang namanya yang muncul dalam kaitan ini pasti bagian daripada mafia tanah itu. Makanya sampai saya mendukung langkah Polda, saya mendukung kehendak publik untuk membongkar ini. Kantor saya sama membuka posko pengaduan mafia tanah, Mas. Dan ada beberapa orang hadir, saya buat LP juga di Polda, dan muaranya kepada salah satu orang tersangka dalam perkara ini juga. Bayangkan aja. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada penyidik Polda, ya intuisi digunakan dong. Kalau seandainya menetapkan Pak Wisnu tersangka, dasarnya keterangan dari salah satu tersangka dalam perkara ini. Salah satu tersangka dalam perkara ini, ya, ini ada beberapa LP masuk, ya, dia sebagai terlapor, gitu loh, ya, penyidik tahu nih siapa yang saya maksudkan ini, mestinya insting ini berjalan dong, gitu loh, jadi perkara pidana ini bukan persoalan semata-mata hitam putih, ya, tapi apa, mengapa, di mana, kok bisa? 1000 pertanyaan itu dalam perkara pidana itu, dalam rangka untuk menggali fakta material, kebenaran material, gitu Bos. Oke Pak April, nanti lain kali saya akan datang lagi karena keterbatasan waktu, dan saya yakin ini masih panjang ini. Terima kasih Pak April. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.